tanggapan pribadi saya sebagai orang NU, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena GP Ansor itu mestinya membela kiai gitu. Saya ini kiai, orang disebut kiai itu karena punya pesantren. Saya punya pesantren di bawah RMI Kota Malang, namanya Ansofa atau Al-Adhia Nurus Sofa. Saya punya yang santrinya laki perempuan. Saya punya pesantren khusus perempuan namanya Nurus Sofa. Ya, saya punya pesantren ini campur aduk, artinya pesantren tasawuf. Jadi siapa saja boleh ikut, nom tuek namanya Bait Al-Khamsin. Jadi saya itu pemangku 3 pesantren, Mbak. Pengasuh 3 pesantren. Kemarin kan diragukan oleh pengacara kondang dari Amerika yang bernama Pak Muzaki ya. Ya. Pak Muzaki kan mengatakan bahwa ini konon katanya kiai gitu ya. Mirip kalau berbicara mirip-mirip Pak Sofyan ya. Ya. Mm. Nah itu alhamdulillah karena dia itu kan membawa Ansor ya. Saya juga belum telepon sama Gus Yahya, tapi kalau ke PBNU sudah. Saya sempat melaporkan kepada pengacara Ansor yang dalam hal ini Pak Muzaki. Kenapa? Ya lewat ini juga saya somasi sebenarnya kalau tapi nggak perlulah somasi-somasian. Karena dia itu sebagai lawyer itu bicaranya kok kayak psikolog gitu loh. Contoh misalnya mengatakan Pak Imam Muslimin ini problematik di mana-mana. Jadi problematik itu kan bukan urusan hukum, toh, Mbak, tapi urusan jiwa kan. Jadi itu lebih tepat psikolog. Tapi ternyata setelah saya runut, ucapan saya itu problematik, toksik dan lain sebagainya itu dari Mbak Sahra. Jadi ya maklum lah, memang dia kayaknya minus apa? Bukan minus ya, miskin literasi. Jadi mohon maaf ya. Saya katakan pada Pak Muzaki ini perlu banyak membaca agar supaya wawasannya terbuka ya. Terus sebagai lawyer itu banyaklah bergaul, jangan gampang benci orang, jangan mudah curiga, apalagi kalau Anda mengatakan sebagai orang NU ya, orang NU itu bacaan kitabnya kan harus banyak, ya toh. Apalagi seorang ahli hikmah, ahli hukum ya toh, harus baca buku yang banyak. Jadi mohon maaf, walaupun Pak Muzaki itu sangat suka terhadap roti es ya, dia itu konon sangat suka menyukai roti es itu, makanya dia semangat. Walaupun tidak mengatasnamakan Ansor, maka dia tetap akan maju sampai mati. Kayaknya prinsipnya sekalipun langit runtuh, bumi terbelah, dia akan tetap membela Sahara dan konon katanya memang sering kasih roti Mbak sama Sahara. Gini, dalam prinsip orang Jawa ya, kalau orang Jawa itu orang Indonesia lah. Laki-laki itu akan menjadi raja selama belum makan roti. Tapi kalau sudah makan roti, dia akan menjadi hamba perempuan. Ya, kalau itu saya nggak tahu, Mbak. Tanyakan langsung pada yang bersangkutan. Tapi yang jelas, saya belum sempat telepon Gus Yahya. Tapi pihak Sekjen Gus Suroso saya sudah ngomong langsung empat mata ketika saya di PBNU. Dan saya ini kan dijadwal untuk di TV PBNU ya, untuk podcast ngaji filsafat, tidak membahas Sahara, tapi membahas filsafat, tasawuf dan kejawen. Itu memang pakar saya, Mbak. Kenapa pakar ya? Saya ini doktor, Mbak. Saya ini doktor. Saya pernah belajar mendalami berbagai ya, buku sudah saya baca semua. Saya belajar bahasa dalam konteks budaya itu di Mesir, di Alexandria, di Allah pokoknya di budaya-budaya Mesir semua saya dalami itu. Gitu, Pak. Kalau urusan apakah evaluasi, ya itu tentu internal. Mereka tanyakan pada orang yang ahlinya, yaitu yang bersangkutan, Bapak Doktor Muzaki, ya toh. Ya, begini Mbak, saya itu tidak punya hak untuk menjawab pertanyaan Mbak ini. Kenapa? Saya ini tidak menjadi pengurus struktural. Saya itu orang NU kultural. Jadi keluarga saya NU, saya sendiri NU, amaliyah ibadah saya NU. Saya
ketika jadi pengurus NU cabang itu tahun 91 sampai 2004, Mbak. Setelah itu sudah nggak aktif lagi. Saya aktif di Suriah NU cabang Malang ya saat itu, mulai dari Rois Suriah Kiai Nabrawi, kemudian Rois Suriah berikutnya Kiai Zainuddin Muhin, dan seterusnya itu saya setelah itu sejak tahun 2000 berapa ya lupa, pokoknya sudah lama saya nggak aktif di struktural NU, itu sudah lama sekali. Jadi saya nggak punya hak untuk menjawab itu, barangkali akan lebih tepat ditanyakan langsung kepada PCNU Kota Malang, Mbak. Nanti saya kasih nomornya, itu Dr. Kiai Haji Isrokun Najah Ahmad, teman saya dia. Saya harapkan jangan mundur, Mbak. Jadi jangan sampai mundur sebelum perang. Jadi Pak Muzaki saya sarankan, kan boleh menghimbau untuk mencari lawyer yang hebat, Pak. Jadi carilah lawyer yang hebat, yang sebanyak-banyaknya. Sekalian pansos gitu. Ini lagi kan. Ini kan lagi viral itu. Jadi Pak Muzaki mau nggak pansos mawon. Walaupun kan jenengan nggak patek laku ya, jadi pengacara karena memang kurang pinter itu. Pansos di sini bagus nanti. Tapi ingat, pansos itu kalau salah kendaraan itu tambah rusak itu. Jadi kalau pas nanti ya, kalau pas. Tapi kalau saya nggak mau ya, misalnya Pak Muzaki orang orang tidak berkualitas ini lalu ingin menjadi pengacara, saya nggak mau. Misal, saya ingin Pak Muzaki ini tetap mendukung Mbak Sahara, ya toh, sampai langit runtuh bahkan darah penghabisan. Kenapa? Karena Pak Muzaki ini konon sudah terlalu banyak makan roti, Mbak. Roti pemberian Mbak S. Katanya begitu sih. Ya, jadi sebaiknya maju, Pak. Nanti jangan hanya roti, kalau bisa juga itu susu tambah apa gitu ya. Minum susunya, kemudian rotinya juga tolong dinikmati tambah susu, Pak. Terus apalagi lapis ya. Terus jajan-jajan itu kayaknya Mbak S ini ahli bikin jajan, dan Pak Muzaki ini kayaknya sangat apa ya, kalau istilah istilah orang-orang itu, kalau Romo Kiai Hasyim Muzadi menyebutnya itu orang yang haus itu, Harisun itu kalau diterjemahkan menjadi geragas itu ya istilahnya. Jadi Harisun fil amal, yakni geragas itu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.